Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambek. Ini di siang hari ya guys, makanya agak sepi ini lalu lintas. Teman-teman tahu film Mulan enggak? Ya pasti tahu ya, karena dulu kan terkenal banget itu film tentang seorang putri seorang bangsawan ya yang menggantikan ayahnya yang terkena wajib militer ya ketika kaisar mau sedang berperang melawan serangan bangsa Hun. Nah, Mulan ini ceritanya itu menyamar menjadi pria ya untuk menggantikan ayahnya. Tapi sebenarnya kisah seperti Mulan ini ada juga loh di Indonesia. Ini disebut Mulan Indonesia malahan. Ini adalah seorang wanita juga ya yang ikut berperang pada masa revolusi, pada masa mempertahankan kemerdekaan dengan menyamar jadi laki-laki juga ya kayak Mulan itu juga dan ikut melawan penjajah. Beliau ini asli Wonosobo. Sambil melihat lalu lintas Jalan Sambek yang sangat lancar ini ya, karena agak sepi di siang hari, ini saya mau berbagi cerita tentang Mulan Indonesia ini. Ini diambil dari berbagai sumber ya. Ya maklum pada waktu itu kan saya belum lahir. Namanya adalah Teh Sinyo ya, pejuang kemerdekaan Indonesia asal Wonosobo, Jawa Tengah, yang dijuluki Mulan Indonesia. Nah, wanita dari etnis Tionghoa ini sampai mengubah namanya menjadi Muhammad Muksin ya, demi bisa ikut bergerilya dan menggunakan parang atau bambu runcing melawan tentara Belanda. Menurut berbagai sumber, ini kisahnya dimulai waktu era revolusi ya. Wonosobo kan tidak luput dari target serangan Belanda ya. Nah, Oma Teh Sinyo ini awalnya ikut membantu di bagian logistik ya, menyediakan makanan untuk prajurit dan berbaur dengan pribumi untuk membantu perbekalan prajurit ini. Tapi kelihatannya beliau ini tidak puas hanya mengambil peranan di dapur ya, sementara para pejuang lainnya itu bertaruh nyawa untuk melawan penjajah. Nah, setelah itu beliau ini ikut angkat senjata dan menyamar ya menjadi laki-laki dengan penampilan ya selayaknya prajurit laki-laki ya, mirip Mulan itulah. Rambutnya jadi pendek, namanya jadi Muhammad Muksin ya, bukan lagi Oma Sinyo lagi. Sehingga disadur dari artikel pendiri Museum Pustaka Peranaan Tionghoa, beliau ini menjadi satu-satunya tentara perempuan di Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18. Jadi mirip cerita Mulan ya. Ya walaupun beliau ini perempuan satu-satunya, tetapi ya jangan ditanya soal nyali, gede banget. Nah, waktu berperang ini Teh Sinyo ini cuma bermodal golok, tombak atau bambu runcing ya untuk melancarkan serangan gerilya. Coba aja dengan musuh senjatanya termasuk canggih ya pada waktu itu, cuma modalnya senjata ala kadarnya. Mungkin kalau saya sudah lari kali ya. Dan menurut berbagai sumber juga ya, Teh Sinyo ini baru memiliki senjata api jenis Enfield, nggak tahu nih apa. Ini pun setelah berhasil merampasnya dari pasukan Belanda. Itu baru dapat senjata. Ya sebelum itu ya senjata cuma
apa adanya, itu kayak bambu runcing itu. Oma Sinyo ini juga pernah ditempatkan di bagian medis untuk merawat tentara-tentara yang terluka ya, dan berhasil melaksanakan semua tugas yang dipercayakannya dengan baik. Ini diambil dari sumber seperti majalah Sarinah edisi Agustus 1984. Ya, walaupun nama Teh Sinyo ini tidak ada di satupun buku pelajaran ya, buku pelajaran sekolah, sehingga tidak banyak dikenal oleh penduduk Indonesia. Tapi sosok Teh Sinyo ini beneran ada, dan ya walaupun tidak banyak yang mengenal ya, tapi beliau ini mempunyai kontribusi yang besar ya untuk merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, tidak salahnya ya kita mengenal sosok-sosok pahlawan yang tidak ada di pelajaran sekolah ini. Ya, walaupun beliau ini bukan pejuang veteran biasa ya, dan sampai mengubah namanya dan menyamar sebagai pria untuk berjuang demi merebut kemerdekaan, tapi di akhir kisah hidupnya ini sungguh tragis. Di masa tuanya, haknya sebagai veteran ini tidak kunjung diberikan negara ya, sampai menggelandang di Jakarta. Sungguh tragis ya, dari veteran, bukan veteran perang biasa ini menjadi gelandangan. Nah, walaupun pengakuan sebagai pejuang yang turut aktif mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dikeluarkan pada tahun 1976 oleh Mahkamah Militer Yogyakarta, tapi surat keputusan sebagai veteran perang ini tidak diiringi dengan hak pensiun ya, sehingga bertahun-tahun Oma Sinyo ini hidup menggelandang karena perbekalannya sudah habis, menggelandang di Jakarta. Dan uang pensiun yang sebesar 28.000. Kalau sekarang sih mungkin 28.000 rupiah ini dapat apa ya? Sebulannya itu loh, bukan per hari. Mungkin ya enggak dapat apa-apa ya, 28.000 sebulan, sehari pun kalau untuk hidup di Jakarta ya mungkin enggak cukup juga. Tapi ini sih 28.000 pada masa itu ya. Nah, itu baru cair beberapa tahun kemudian. Tapi Oma Sinyo ini memilih untuk hidup di gubuk liar, dan sebagian uang pensiunnya ini dikirim ke keluarganya. Sungguh besar ya perjuangan Teh Sinyo ini waktu perang, berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, berjuang untuk bertahan hidup di Jakarta sampai menjadi gelandangan ini ya. Tapi walaupun itu masih memikirkan keluarganya ya. Buktinya uang pensiunnya yang cuma 28.000 ini sebagian dikirimkan ke keluarganya. Dan memang Oma Sinyo ini pernah mendapat janji dari pemerintah ya untuk memperoleh tunjangan perumahan. Tapi janji itu belum sempat terrealisasi. Oma Sinyo ini sudah tutup usia pada tahun 1985. Benar-benar kisah yang menyedihkan ya, tentang veteran perang Indonesia yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka malah jadi ya kayak gini ya, hidupnya sengsara. Dan untuk menghormati Teh Sinyo ini ya, sebagai bentuk penghormatan, ada perusahaan pengembang game Anantapura Studios ini mengabadikan sosok Teh Sinyo ini sebagai salah satu karakter dalam game MOBA Lokapala ya,
Saga of the Six Realms. Ini nggak tahu saya nyebutnya bener apa enggak ya, karena saya ini bahasa Inggrisnya buruk banget memang. Dan tujuannya agar anak muda bisa lebih mengenal sosok pahlawan yang sama sekali tidak dipelajari di sekolah ya, karena sama sekali tidak muncul dalam buku pelajaran sekolah manapun. Dan menurut pemerhati budaya Tionghoa ya, kisah-kisah seperti ini seperti kisah Teh Sinyo yang sampai mengubah penampilan, mengubah nama menjadi seperti sosok laki-laki untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini perlu diangkat ke permukaan ya, sebagai upaya untuk memuliakan semua orang dengan etnis apapun yang berjuang berkontribusi untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana ini? Setuju tidak kalau kisah kayak gini ini diangkat ke permukaan supaya semakin banyak orang yang tahu sosok pahlawan ya, walaupun tidak muncul di buku pelajaran sekolah manapun. Cukup sekian ya kisah tentang Teh Sinyo, pejuang kemerdekaan asal Wonosobo yang dijuluki Mulan Indonesia ya, yang waktu zaman revolusi berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tapi pada masa tuanya hidupnya malah sengsara, merana sampai menggelandang. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Dan ini mobil kok parkir tanpa permisi di depan toko ya. Mana parkirnya lama banget lagi.